got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Julianti Salma dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. IP address merupakan suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Jadi setiap device komputer dan HP pasti memiliki IP address karena IP address merupakan alamat atau identitas suatu device untuk bisa saling berkomunikasi. Sekarang saya akan membahas IP address dan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Di sini saya akan jelaskan mengenai konsep IP address class pool dan classless. Class pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap seperti A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR, Classless Inter-Domain Routing, untuk menentukan network dan host dengan prefix. Jadi, class pool itu adalah pembagian alamat IP yang sudah ditetapkan, yaitu ada kelas A, B, C, dan E. Sedangkan classless adalah CIDR. CIDR itu adalah suatu teknik juga dari subnetting, salah satunya itu classless inter. Jadi, sebelum adanya classless, memang class pool ini adalah teknik yang digunakan untuk dalam pembagian subnetting, tapi dikarenakan class pool ini sudah menentukan kelasnya, jadi cukup membuat rumit bagi beberapa skala perusahaan jaringan yang mungkin masih lingkungannya itu masih sedikit. Contohnya, kita cuma punya 5 lab dan terdiri dari 5 komputer. 5 dikali 5 berarti kan 25, jadi kita punya total 25 komputer. Bagaimana kita membagikan IP address jika misalnya kalau kita pakai class pool? Pastinya akan sulit membaginya, karena udah ditentukan kita akan sulit mencari suatu jaringan yang pas. Jadi kalau gak kekurangan, pasti kelebihannya banyak. Ketika kita menggunakan class pool, sedangkan classless itu dia tidak terikat lagi pada kelas A, B, C, dan E. Tapi dia menggunakan sistem yang namanya CIDR, sehingga kita bisa menentukan network ataupun jumlah jaringan yang pas untuk jaringan skala yang sesuai dengan perusahaan atau jaringan yang kita punya di sini. Setelah kita mengenal IP address, class pool, dan classless, pastinya kita akan membahas mengenai classless, yaitu ada menggunakan CIDR dan PLSM. Nah, setelah kita mengenal IP address, class pool, dan classless, maka di sini saya akan bahas mengenai teknik dan perhitungan subnetting menggunakan CIDR dan juga PLSM. Di sini ada subnet mask. Subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP, network, atau blok subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Host, alamat IP yang dipakai perangkat PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Broadcast, alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, di sini kita lihat ada router dan 2 switch, beserta masing-masing 3 PC. Ada lokal kiri dan lokal kanan. Blok subnet dapat dianalogikan sebagai beberapa ruangan yang berbeda dalam sebuah gedung, misalnya ruang 1 dan ruang 2, ruang 3 dan ruang 4. Itu mewakili setiap network itu jaringan yang berbeda perangkat yang berada di dalam blok subnet atau network. Dapat saling bertukar data atau komunikasi secara langsung, namun perangkat yang berbeda pada blok subnet
yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena di jaringannya berbeda. Jadi ini belum bisa berkomunikasi dengan yang lokal kanan. Contohnya, komputer di network 1 tidak dapat langsung mengetahui atau menerima data dari komputer 1 di network 2, seperti siswa di ruangan 1 yang tidak mengetahui pembelajaran di ruangan 2. Untuk menghubungkan perangkat dalam satu subnet yang sama digunakan switch. Switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat yang berada di dalam jaringan atau blok subnet yang sama. Jadi switch ini itu akan menghubungkan ke blok subnet yang sama agar bisa saling bertukar data satu sama lain. Sedangkan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda digunakan router. Router berfungsi sebagai penghubung antar network yang memiliki blok subnet yang berbeda sehingga perangkat pada jaringan yang beredar dapat saling berkomunikasi. Di sini kesimpulannya, switch menghubungkan perangkat dalam satu subnet atau network. Router juga menghubungkan beberapa subnet atau network yang berbeda tanpa router. Perangkat subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung. Selain router, terdapat teknologi lain seperti routing, switch, VLAN yang dapat digunakan untuk menghubungkan serta mengatur komunikasi antar jaringan. Di sini ada CIDR. CIDR adalah Classless Inter-Domain Routing. Classless Inter-Domain Routing yang berarti CIDR adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yang subnetting, yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Di sini juga ada PLSM, Variable Length Subnet Mask. Sementara itu, Variable Length Subnet Mask atau bisa disebut PLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam PLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada PLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk menggunakan IP address yang lebih efisien dan dalam jaringan yang besar dan kompleks. Sebelum mempelajari CIDR, di sini kita coba lihat dulu 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit sama dengan 32 bit. Contoh format IP address-nya itu 192.16.1.1. Setiap angka pada setiap IP address merupakan bilangan desimal dengan rentang 0 sampai 25 prefix atau slash-nya. Pada penulisan IP address sering terdapat angka setelah tanda garis miring, misalnya 192.168.1.1 prefix slash 24. Nah, angka 24 itu disebut prefix menunjukkan jumlah bit yang digunakan setiap identitas, misalnya identitas jaringan, network, dan menentukan ukuran subnet atau jumlah alamat IP yang tersedia dalam jaringan tersebut. Contoh prefix yang digunakan itu ada banyak, mulai dari 24, 25, 26, 27, 28, 29, sampai 30. Nah, itu classful dan classless. Sebelum ada CIDR, digunakan konsep classful addressing yang membagi jaringan menjadi kelas A, B, sampai E. Kelas A itu jaringan yang sangat besar, untuk kelas B itu jaringan menengah, dan kelas C jaringan kecil. Untuk kelas D yaitu multicast, untuk yang terakhir itu kelas E yaitu eksperimental. Saat ini yang paling sering digunakan adalah kelas A, B, dan C, sedangkan kelas D dan E jarang digunakan. CIDR merupakan konsep classless addressing, yaitu pengalamatan IP yang tidak tergantung pada kelas jaringan dan lebih fleksibel. Dalam pembagian alamat IP, konsep CIDR itu digunakan untuk menentukan jumlah alamat IP dalam suatu jaringan subnet mask. Yang digunakan pembagian jaringan yang lebih efisien. Dengan CIDR, jaringan dapat menyesuaikan jumlah IP sesuai kebutuhan. Penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan efektif. Kesimpulan yang kita bahas adalah IP address terdiri dari 32 byte yang dibagi menjadi
4 angka setelah tanda prefix. Disebut prefix ini digunakan dalam CIDR untuk menentukan ukuran jaringan, jumlah alamat IP, serta subnet mask yang digunakan. Di sini kita perhitungkan CIDR kita, atau CIDR itu artinya singkatan dari classless inter-domain routing. Di sini ada metode yang digunakan untuk menghitung prefix atau slash atau jumlah bit jaringan pada sebuah IP address. Nilai prefix ada CIDR itu berkisar dari 0 sampai 32 karena IPv4 terdiri dari 32 bit. IP address memiliki 4 oktet, setiap oktet memiliki 8 bit, contohnya yaitu 192.168.16.10. Lalu slashnya itu 25. Pada contoh tersebut, angka prefix 25 yang akan dihitung dalam CIDR. Rumus dasar CIDR nilai subnet pada kelas C yang sering digunakan adalah prefix, yaitu nilainya slash 25, 128, 126, 55, slash 27, 32, dan lain-lain. Untuk slash 25 adalah subnetnya di 128, yaitu menentukan subnet mask prefixnya 25, berarti 24 bit pertama penuh, yaitu 255, 255. Jadi triple 255-nya. Hubungan dengan kelas IP cara konsep lama yaitu kelas full kelas A 255.0.0.0, lalu buka kurung /8 tutup kurung. Untuk kelas B yaitu 255.255.0.0, slashnya itu 16. Untuk kelas C yaitu 255.255.255.0, slashnya 24 karena prefixnya itu slash 25. Berarti setelah 24 maka masih termasuk jaringan yang berasal dari kelas C. Kesimpulan CIDR berfokus menentukan prefix, subnet mask, dan jumlah alamat IP dalam suatu subnet. Lalu untuk PLMS digunakan untuk melakukan tagihan yang lebih rinci, itu menghitung network address host, address jumlah host yang digunakan. Di sini sudah ada tabel yang nanti akan dipraktikkan pada Cisco. Dan di sini sudah ada subnet mask. Subnet mask-nya ada 2. Lalu di sini kita langsung saja masuk ke Cisco-nya. Pada simulasi ini kita lakukan saja konfigurasi beberapa komputer menggunakan IP address dalam jaringan yang sama dan berbeda untuk memahami cara kerja subnet. Yang pertama itu menghubungkan 2 PC dalam satu blok subnet, yaitu konfigurasinya di sini kita akan menggunakan 2 PC terlebih dahulu. Kita tambahkan PC. Lalu di sini kita masukkan IP-nya. Klik PC 1. Lalu masuk ke desktop, pilih IP configuration. Di sini IP-nya 192.16.12.1. Lalu yang subnet mask-nya 255.255.255, lalu yang 0-nya kita ganti menjadi 224. Untuk default gateway-nya biarkan saja. Nah, PC 1 sudah diisi IP-nya itu 192.16.12.1. Lalu kita isi PC 2-nya. Lalu yang ininya subnet mask-nya sama 255.255.255, nolnya kita ganti menjadi 224. Lalu kita sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel. Kita akan coba lakukan ping PC 1 ini ke PC 2. Klik PC 1-nya. Lalu pilih command prompt. Lalu di sini kita ping.
enter. Nah, kalau sudah ada bacaan reply from lalu time LMS, itu berarti sudah berhasil ya. Lalu di sini kita coba ping lagi yang PC 2 ke PC 1. Apakah sudah bisa? PC 1 ke PC 2 gitu. Ping 192 titik 16 titik 12 titik 2. Nah, ini juga sudah berhasil. Ada bacaan reply from lalu time LMS-nya. Nah, ini juga sudah bisa kan? Jadi di sini langsung saja kita coba tambahkan lagi satu switch dan satu PC. Untuk kabelnya ini kita hapus dulu. Kita tambahkan satu switch terlebih dahulu. Lalu tambahkan satu PC-nya. Ini kita sesuaikan saja ya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu fungsi switch. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Namun, switch hanya dapat meneruskan komunikasi antar perangkat yang berada dalam jaringan yang dapat dijangkau secara langsung. Jika perangkat pada subnetnya berbeda, maka diperlukan router untuk menghubungkan dua subnet tersebut. Lanjut, di sini kita sambungkan PC ke switch menggunakan kabel. Nanti di sini kita akan tambahkan satu router dan nanti juga akan membuat topologi untuk PC3 ini. Kita isikan IP-nya terlebih dahulu. Desktop, lalu IP configuration ya. IP-nya itu 192.16.12.3. Lalu subnet busnya sama seperti tadi. Kan di sini kita berada di PC3 ya. Nah, kan PC3-nya sudah kita isikan IP. Lalu kita di sini akan lakukan ping dari PC3 ini ke PC2 dan 1 apakah sudah terdeteksi atau belum. Kita coba ping 192.16.12.2. Nah, ini sudah bisa ya, soalnya di sini sudah ada bacaan reply from lalu time LMS-nya. Kita coba ping ke PC satunya. 192.16.12.1. Nah, yang ini juga sudah bisa ya, sudah ada reply from lalu time LMS-nya. Jadi kalau sudah berhasil nanti seperti ini ya. Kita coba
Cek lagi apakah PC satunya sudah bisa ping ke PC 3, takutnya belum bisa. Kita klik yang PC satunya, kita ke command prompt, lalu di sini kita coba ping ke PC 3, 192.16.12.3. Nah, di sini juga sudah bisa ping ya. Jadi kalau bisa nanti tampilannya seperti ini. Di sini kita menggunakan apakah bisa kita coba untuk IP-nya itu berbeda. Nah, ini kan untuk IP-nya sama. Bisa kita lihat ke PC 1. IP-nya itu 12.1. Bagaimana jika salah satu IP-nya berbeda? Apakah bisa ping atau tidak? Misalnya di sini kita ke PC 3. IP-nya kita coba ubah jadi 192.16.12.35. Di sini sudah dipastikan tidak berhasil karena IP-nya berbeda. Kita coba ping ke PC 1. Nah, di sini kalau sudah seperti ini berarti itu tidak bisa ya, teman-teman. Tuh, time out. Berarti ini sudah dipastikan tidak bisa ping karena IP-nya berbeda. Kita coba ubah lagi IP yang PC 3 tadi. 12.3. Kesimpulannya, perangkat dengan IP blok subnet yang sama dapat saling berkomunikasi. Yang tadi dijelaskan, yang 1, 2, dan 3 ini, yaitu blok subnetnya sama, jadi bisa saling berkomunikasi antara perangkat satu dan perangkat lainnya. Kalau blok subnetnya berbeda, tidak dapat langsung berkomunikasi meskipun subnet max-nya sama. Jika subnet max-nya sama dari PC 1 sampai 3, tapi IP-nya berbeda, itu tidak bisa saling ping, jadi switch digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Router diperlukan untuk menghubungkan satu jaringan atau subnet yang berbeda. Di sini kan kita masih menggunakan switch belum router. Jadi kita tidak bisa ping atau subnet yang berbeda. Itu masih belum bisa berkomunikasi, maka diperlukan satu router. Kita tambahkan satu router. Lalu kita akan membuat yang seperti ini di pinggir sini. Kita tambahkan satu switch. Lalu tambahkan 3 PC. Kita sesuaikan saja ini urutannya. Kita sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel. Lalu di sini kita sambungkan switch ke routernya. Di sini saya sudah menambahkan 3 PC dan 1 switch lagi dan juga router.
kita isikan IP-nya. Kita makan yang IP1 terlebih dahulu. IP-nya itu 192.16.12.34. Lalu subnet max-nya seperti tadi ya, yang 0 ganti 224. Lanjut ke yang kedua. Untuk terakhirnya itu 35. Lalu subnet max-nya sama seperti tadi. Lanjut yang terakhir. Satu 92.16.12.36. Subnet max-nya sama seperti tadi ya. Di sini kita coba terlebih dahulu apakah PC-nya ini sudah bisa ping atau belum. Kita coba ping. Nah, ini sudah bisa ya. Kalau sudah bisa ping berarti seperti ini ya, teman-teman. Kita coba ping ke yang berbeda IP-nya, yang berbeda jangkauannya. Ping 192.16.12.1. Nah, kalau seperti ini berarti ini tidak bisa ping ya, teman-teman. Di sini langsung saja kita akan lakukan konfigurasi router ini agar PC-PC-nya bisa saling koneksi. Kita menggunakan bantuan router ya. Di sini langsung saja kita buka routernya. Di sini langsung saja kita ke config. Lalu kita pilih yang Gigabyte 01, lalu ke yang CLI. Di sini kita coba ketik interface. Ya. Interface. Di 0/0, enter. Lalu IP address 192.16.30. Lalu subnet max-nya 255, 255, 255, 224, enter. Kita coba lagi. IP address subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Belum bisa, tapi tidak apa-apa. Di sini kita ke PC 1, pilih IP configuration. Lalu untuk default gateway-nya itu 192.16.12.34.
titik 31. Lanjut ke PC 2. Lanjut yang 3. Kita lakukan juga divisi 4-6. Untuk divisi 4-6 ini kita konfigurasi berarti menggunakan 62. Sama seperti tadi awalannya, tetapi beda akhirnya. Kalau yang tadi 31, kalau yang sekarang 62. Kalau sudah, kita coba pin dari PC 12.1 ini ke 12.36. Ping 192.16.12.36. Ini belum bisa. Kalau tidak bisa, kita coba pingnya dari PC 4. Enter. Di sini juga masih belum bisa. Mungkin karena di routernya belum berhasil konfigurasi, jadi tidak bisa. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.